Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal kimia SMA. Jadi soal yang saya bahas ini mengenai bagaimana cara kita menentukan bentuk molekul ya. Nah di sini sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, saya harapkan kalian belum subscribe untuk subscribe channel ini karena setiap hari kami upload video ya, ada video matematika, fisika, kimia, atau biologi ya. Jangan lupa kalian nyalakan juga notification-nya ya, biar kalian tahu kalau kami sudah upload video. Oke, sekarang saja ke contoh soalnya. Menurut teori domain elektron, bentuk molekul CO2, PCl5, dan SF6 adalah. Nah, ini ada dibilang menurut teori domain elektron, ya. Jadi teori domain elektron itu adalah teori yang digunakan untuk meramalkan bentuk molekul ya. Bentuk molekul berdasarkan tolak menolak antar elektronnya gitu, ya. Nah, di sini kan harus tahu maksud dari domain elektron itu seperti apa. Jadi domain elektron itu keberadaan elektronnya tersebut gitu ya. Jadi kalau dia ada elektron ikatan sama elektron bebas, ya itu dihitung satu domain gitu. Nah, prinsip dari teori domain elektron ini, itu setiap pasangan elektron pada kuil luar itu akan saling tolak menolak sehingga dia menempati energi yang paling kecil gitu. Ya, misalnya kalau ada suatu bentuk, misalnya bentuk V, misalnya salah bentuk garis gitu misalnya. Dia memiliki energi yang mana yang paling rendah dibanding dua bentuk ini gitu ya. Nah, itu yang bentuk yang paling memiliki energi paling rendah itu yang diutamakan dibandingkan bentuk molekul yang memiliki energi yang lebih besar gitu ya. Setelah itu kalian juga harus memperhatikan tolak menolaknya antar elektron gitu. Kalau dia elektron bebas sama elektron bebas itu lebih besar tolakannya dibandingkan elektron bebas, pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron ikatan. Itu lebih besar daripada pasangan elektron ikatan dengan elektron ikatan. Jadi PEB itu sama PEB, dia lebih besar tolakannya dibandingkan PEB dengan PI. Ini lebih besar lagi daripada PI dengan PI gitu. Ini tolakannya antar elektron gitu ya. Dan bentuk molekulnya itu ditentukan berdasarkan pasangan elektron yang ikatannya gitu. Jadi kalau misalkan ada PEB itu tidak menentukan bentuk molekul. Seperti itu ya. Itu perkataan dari saya menurut teori domain elektron ya. Nah, sekarang kita langsung membahas satu persatu. Ya, bagaimana cara kita menentukan bentuk molekulnya. Yang pertama CO2. Ya, untuk kalian menentukan bentuk molekul ini kan harus membuat dulu struktur Lewisnya gitu. Ya. Jadi saya harapkan kalian sudah mengetahui ya, misalnya EV dari setiap atom-atom pada golongan utama gitu. Jadi EV-nya itu gampang. Jadi kalau misalkan C itu dia berada di golongan 4A kan. Berarti otomatis dia EV-nya atau electron valence-nya 4 gitu. Jadi kalian bisa melihat di video saya yang lain ya, bagaimana cara menghafalkan atom-atom pada golongan utama gitu. Ya, jadi karena C itu di golongan 4A, berarti dia memiliki 4 electron valence. Berarti 1, 2, 3, 4 seperti itu. Ya. Terus O itu dia berada di golongan 6A kan, berarti dia EV-nya 6 ya. Saya tuliskan sini 6 berarti ya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Seperti itu. Ya. Nah, kalian lihat sini, C-nya itu dia masih belum 8 ya. O-nya juga masih belum 8 dan O di sini juga masih belum 8. Jadi kalian pindahkan salah satu elektron yang di C ini, yang di atas ini pindah ke sini, yang di bawah ini dipindahkan ke sini. Ya. Jadinya seperti ini dia. O 1 2 3 4 5 6 7 8, dapat ya O-nya 8, C-nya itu kan ini kan pindah nih, hasil pindah tadi kan jadi 2 di sini. Ini juga 2 ini ya. 1 2. Ya, O-nya 1 2 3 4 5 6. Ini udah 8. Ya. Nah, ini belum 8 nih, masih 6 ya. Pindahkan lagi satu pasangan elektronnya ke sini. Jadinya O rangkap 2, C rangkap 2, O. Nah, seperti ini jadinya gambarnya. Jadi kalau misalnya kita buat lebih sederhananya itu menjadi C rangkap 2, O rangkap 2C rangkap O 2O gitu. Ya. Kalau misalnya seperti ini, kalian lihat sekarang di C-nya itu ada PEB enggak? Di C-nya nggak ada PEB lagi ya. Dan dia memiliki dua atom di samping kiri kanannya. Itu ya. Berarti rumusnya itu adalah AX2. Ya. AX2. A-nya itu adalah atom pusatnya, sedangkan X itu adalah atom di pinggirnya.
ya kan, CO2 gitu. Berarti AX2. Kalau AX2 dia bentuknya ada linear. Ya. Oke. Berarti otomatis yang A, D, E salah. Karena kan CO2 kan tanya. Berarti pasti yang pertama linear gitu. Berarti A, D sama E udah salah. Sekarang kita lihat sekarang yang PCl5. PCl5 ya. P itu dia berada di golongan 5A ya. Dia sama barengan dengan N ya. Jadi kita buatkan P-nya itu adalah 5 elektron. 1 2 3 4 5 ya. Oke. Sedangkan sini ada Cl5. Cl dia pasti berada di pinggir karena Cl itu dia termasuk halogen. Yang halogen itu semua berada di pinggir ya. Berarti Cl5 1 2 3 4 5 ya. Otomatis di P-nya di sini P-nya lebih banyak daripada 8 gitu ya. Dia super octet tadinya. Ini Cl ngasih 1 ke P, Cl ini ngasih 1 ke P, ngasih 1 dengan 1. Jadi di P-nya itu ada 10, sedangkan di Cl-nya itu masing-masing sudah ada 8 gitu. Nah, kalau misalkan dia ada di P-nya nggak ada PEB ya, dan dia memiliki 5 pasangan elektron ikatan, berarti dia rumusnya AX5 ya. Dia rumusnya AX5 itu adalah bentuk trigonal bipiramidal ya. Trigonal bipiramidal. Untuk bentuknya kalian bisa lihat sendiri ya, seperti apa. Jadi yang C salah juga. Karena di sini tetrahedral ya. Sekarang kita cek yang SF6. SF6. Kita gambarkan SF6, berarti pertama kita menggambarkan S terlebih dahulu. S itu dia segolongan dengan O kan. Berarti dia EV-nya itu sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dan F-nya ada 6. F itu dia termasuk golongan halogen ya. Berarti kalau dia golongan halogen dia pasti berada di pinggir. Jadi F-nya ada sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dan F itu karena dia halogen dia memberikan 1 elektronnya ke S. Jadi di S-nya sendiri itu lebih dari 8 ya. SF6 berarti super octet dia. Dia lebih dari 8, stabilnya ada 12 elektron ya. Dan F-nya itu masing-masing sudah 8 elektron. Ya. Kalau misalnya seperti ini berarti di S-nya itu nggak ada PEB ya, dan di S-nya memiliki 6 pasangan elektron ikatan. Berarti dia rumusnya ada AX6. Kalau AX6 bentuknya adalah oktahedral. Berarti jawaban yang B itu adalah jawaban yang benar. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih.